ambing. Yang pertama yaitu intermammary groove. Intermammary groove merupakan lekukan memanjang yang membagi ambing menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu ligamentum suspensorium medialis atau jaringan ikat penyokong medialis, merupakan penyokong utama ambing. Jaringan ini tersusun atas jaringan ikat yang bersifat elastis. Yang selanjutnya yaitu fan membran. Fan membran merupakan membran tipis yang memisahkan bagian ambing kanan menjadi dua bagian dan ambing kiri menjadi dua bagian. Yang selanjutnya yaitu ligamentum suspensorium lateralis yang merupakan penyokong utama ambing. Jaringan ini tersusun dari jaringan ikat tidak elastis yang memanjang ke sepanjang bagian sisi ambing. Jaringan ikat ini memanjang ke bagian tengah dari dasar ambing dan menyatu dengan ligamentum suspensorium medialis. Yang selanjutnya yaitu anatomi internal ambing. Yang pertama yaitu alveoli. Alveoli merupakan suatu struktur berbentuk bola berunggai yang tersusun dari satu lapis sel epitel, jaringan pembuluh kapiler, pembuluh limfa, jaringan otot polos, dan mioepitel. Yang selanjutnya ada large milk duct yang merupakan area berkumpulnya saluran-saluran susu, di mana saluran tersebut terhubung dengan alveolus. Yang selanjutnya yaitu ada gland cistern atau kantong kelenjar, merupakan tempat penyimpanan susu sementara dan dalam jumlah terbatas. Jumlah susu sekitar 400 ml. Yang selanjutnya ada sphincter muscle yang berfungsi untuk menahan susu agar tidak mengalir keluar dari puting. Yang selanjutnya ada teat cistern yang merupakan saluran penampung susu dengan kapasitas 30-45 ml. Pada teat cistern terdapat jaringan yang bernama Roset-Württemberg yang berbentuk lipatan yang berfungsi sebagai penghalang patogen dan pengatur keluarnya susu dari puting. Untuk selanjutnya ada streak canal atau teat canal yang berfungsi untuk menjaga susu dalam ambing dan mencegah masuknya bakteri dalam ambing. Teat canal sebagai tempat keluarnya susu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur internal alveoli. Yang pertama adalah sel epitel. Sel epitel merupakan sel yang melapisi permukaan alveoli yang berfungsi mengambil nutrien dari darah dan mentransfer atau mengubahnya menjadi susu, kemudian melepaskannya ke dalam lumen masing-masing alveolus. Selanjutnya yaitu ada lumen. Lumen merupakan tempat penampungan komponen susu dan air. Selanjutnya ada mioepitel yang merupakan jaringan pembungkus alveoli yang berfungsi dalam pengeluaran susu. Ada juga ductus yang berperan dalam transport susu keluar dari alveoli. Selanjutnya ada sistem kapiler sebagai suplai prefusor susu dan pengangkut hormon. Pada proses biosintesis protein susu kali ini, bahan pakan yang masuk ke dalam ternak ruminansia nantinya pasti akan mengandung protein dan NPR. Yang pertama kita akan membahas tentang proteinnya terlebih dahulu. Protein sendiri terbagi menjadi dua, protein yang dapat dicerna oleh rumen dan protein pakan yang tidak dapat dicerna oleh rumen. Pada kasus protein pakan yang dapat dicerna oleh rumen, nantinya akan masuk ke dalam rumen dan dicerna oleh mikroba rumen untuk menghasilkan NH3 sebagai sumber sintesis protein. Sedangkan protein pakan yang tidak dapat dicerna oleh rumen nantinya akan langsung masuk ke dalam usus halus dan dicerna menjadi asam amino. Non-protein nitrogen merupakan sumber nitrogen yang bukan berasal dari protein bahan pakan, melainkan berasal dari sumber lain seperti nitrogen dalam urea dan lain-lain. Non-protein nitrogen ini nantinya akan dihidrolisis dan menghasilkan NH3 dan CO2. NH3 ini apa fungsinya? NH3 ini nantinya akan bercampur dengan NH3 yang dihasilkan oleh protein pakan yang dapat dicerna oleh rumen dan menjadi sumber sintesis protein. Sedangkan CO2-nya nantinya akan berfungsi sebagai penjaga untuk menjaga kondisi rumen tetap dalam kondisi anaerob. NH3 yang berasal dari protein yang dapat dicerna oleh rumen dan juga NH3 yang berasal dari hidrolisis non-protein nitrogen akan bercampur menjadi satu dan menjadi sumber makanan bagi mikroba untuk bertahan hidup. Mikroba yang telah mati nantinya akan menjadi jasad renik dan menjadi sumber protein untuk disalurkan menuju usus halus. Protein yang diserap di dalam usus halus akan dibawa melalui darah menuju masuk ke dalam sel sekretory ambing. Pada sel sekretory ambing terjadi proses pembentukan protein oleh gen dengan bahan-bahan genetik atau DNA, yaitu diantaranya replikasi, transkripsi, dan translasi. Setelah melewati beberapa tahapan tersebut,
maka akan disintesis dan menghasilkan protein susu. Nah, biosintesis laktosa berawal dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang mengandung serat kasar. Serat kasar tersebut akan masuk ke dalam rumen yang kemudian akan difermentasi oleh bakteri rumen. Nah, dari hasil fermentasi tersebut akan menghasilkan produk akhir berupa VFA. VFA tersebut merupakan hasil fermentasi dari karbohidrat dan sumber energi dari ternak ruminansia. VFA sendiri pada umumnya berupa asetat, profionat, dan butirat. Dan pada proses biosintesis laktosa ini, yang menjadi prekursor utamanya adalah profionat. Selanjutnya akan terjadi proses gluconeogenesis yang merupakan proses masuknya propionat ke dalam hati yang akan disintesis menjadi glukosa. Kemudian, glukosa ini akan diedarkan melalui darah menuju sel sekretori atau yang lebih tepatnya pada bagian aparatus Golgi. Dan di tempat inilah terjadinya sintesis glukosa menjadi laktosa susu. Biosintesis semak susu. Nah, prosesnya tuh diawali dengan pakan yang dikonsumsi oleh ternak kan mengandung banyak sekali nutrisi. Salah satu komponennya yaitu serat kasar. Nah, setelah pakan masuk ke dalam tubuh ternak, maka pakan tersebut akan menuju ke rumen, di mana di dalam rumen akan terjadi proses fermentasi oleh mikrobia rumen dan akan diubah menjadi VFA atau volatile fatty acid. Nah, VFA sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu asetat, propionat, dan butirat. Nah, pada asetat itu akan langsung masuk ke usus halus, sedangkan pada butirat akan diubah dulu oleh enzim biohidrogenase menjadi BHBA atau biohidroksi butirat asid, yang dimana setelah diubah menjadi BHBA, BHBA tersebut akan masuk langsung ke usus halus bersama dengan asetat dan akan dicerna dan diserap dalam bentuk asam lemak. Kemudian asam lemak tersebut akan diedarkan oleh peredaran darah menuju ke sel sekretori ambing, tepatnya pada sitoplasma. Nah, pada sitoplasma sendiri, asam lemak akan disintesis menjadi lemak susu. Proses micdown positif pada sapi perah, yaitu ditandai dengan adanya rangsangan yang ditangkap melalui indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Penglihatan ditangkap oleh sapi perah ketika sapi perah tersebut melihat pedet menyambangi induknya dan melihat adanya alat pemerahan. Kedua, indera pendengaran ditangkap oleh sapi perah ketika mendengarkan bunyi alat pemerahan. Yang ketiga, adanya sentuhan ketika pedet menjilati induknya. Kemudian, rangsangan tersebut akan dibawa oleh spiral cup menuju hipotalamus. Kemudian, di dalam hipotalamus akan mensekresikan menjadi hormon oksitosin. Hormon oksitosin akan masuk ke dalam pembuluh vena yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam jantung. Fungsi jantung yaitu sebagai pompa yang menghantarkan hormon oksitosin menuju pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri nanti akan masuk ke dalam pudenta yang terbagi atas 2, yaitu pudenta interior yang ada di dalam ambing dan pudenta eksterior yang ada di luar ambing. Kemudian, hormon oksitosin masuk ke dalam sel sekretori yang akan menjadi proses biosintesis susu. Kemudian, hormon oksitosin tersebut dilanjutkan masuk ke dalam lumen dan dilanjutkan kembali menuju glycogen yang akan membuat susu tersebut menjadi bergetar sehingga dapat membuka annual valve yang akan menstimulus strik kanal untuk membuka agar susu tersebut bisa keluar. Meltdown negatif merupakan keadaan di mana susu tidak dapat keluar dari ambing. Secara singkat, meltdown negatif terjadi ketika ternak sedang stres atau sakit yang nantinya akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan CRH. CRH akan merangsang hipofisa untuk melepaskan hormon epinefrin. Hormon epinefrin inilah yang menyebabkan susu pada ambing tidak dapat keluar. Secara detail dapat dilihat pada skema bahwasannya ternak yang sedang stres atau sakit akan merangsang spinalis cord. Spinalis cord akan memerintahkan kelenjar adrenal yang letaknya di atas ginjal untuk memproduksi hormon epinefrin. Hormon epinefrin ini nanti akan masuk ke vena jugularis, akan masuk ke jantung. Jantung akan memompa hormon epinefrin ini melalui aorta yang nantinya akan diedarkan ke arteri pudenta internal dan arteri pudenta eksternal. Hormon epinefrin juga menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga akan menyebabkan pada hormon oksitosin yang tidak dapat masuk ke sel sekretori, lumen, dan gland sehingga susu pada ambing tidak dapat keluar.